Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sujada Khalilullah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Wijaya Putra Kota Surabaya. Pada video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Haikal tidak terima hasil pekerjaan praktikumnya dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Haikal, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Felix. Iya Pak, habis kesel banget sih. Kenapa kesel? Felix terus menyontek hasil praktikum saya Pak. Bukan hanya itu Pak, dia juga meminjam alat praktik saya terus Pak. Oh, begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal sama Felix. Jika Bapak ada posisi seperti kamu, Bapak juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Felix? Saya marah sekali Pak, dan tanpa sadar saya membanting tool saya Pak. Oh, begitu ya. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya nih. Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah saat praktikum dan menyelesaikan LJK saya. Tapi Felix hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri Pak. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Felix. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya, sampai memukul dan berkelahi. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai membanting tools, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Nah, benar sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Penting sekali Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bisa lebih sabar dan mengontrol emosi Pak. Baiklah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bisa lebih sabar dan mengontrol emosi Pak. Kalau ada teman yang mencontek pekerjaan saya akan melaporkan ke guru pengajar Pak. Ya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke bengkel. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal dari kelas 12 TKRO. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Sujada untuk dapat mengendalikan diri dari sikap marah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman saya di kelas maupun di bengkel. Kasus kedua, Faris sering sekali datang terlambat ke sekolah, sehingga tidak mengikuti MC wali kelas dan banyak mata pelajaran yang tertinggal. Faris, tadi Bapak mendengar laporan dari guru BK dan guru PBB. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 3 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Faris, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan.
Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan untuk memperbaikinya. Bagaimana Faris? Kamu setuju? Setuju, Pak. Faris, mari kita cari solusinya bersama ya. Faris sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Faris sering datang terlambat? Karena saya sering tidur larut malam, Pak, dan main game online. Jadi bangunnya kesiangan deh, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak? Kalau datang terlambat sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dan datang tepat waktu, Pak. Oh, begitu ya. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting sekali, Pak, karena membuat saya bisa menghargai waktu. Nah, benar sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat banyak manfaatnya untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain di sekitar kita. Pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya berjanji untuk lebih disiplin lagi dan tidak terlambat, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Iya Faris, sikap yang kamu lakukan sudah dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidak tidur terlalu larut malam, Pak, dan tidak main game sampai tengah malam, Pak. Sehingga saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baiklah Faris, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris dari kelas 12 TKRO. Terima kasih Pak Sujada. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Sujada untuk dapat menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, dan saya berjanji untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Burung kenari bulunya lebat. Sampai jumpa di lain hari, guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.